Sugeng dalu rahayu dari Timur Bengawan. Kali ini yang memberikan wejangan kepada cucunya yang Del Kumandel Gendewati. Sebelum Eyang berkelanjutan, mohon kepada cucunya Eyang Del Kumandel Gendewati dan Silpringsil untuk mendengarkannya dengan baik ya, dengan baik. Jangan kamu tertidur karena suaranya yang menggema lembut ya. Tunggu yang ngambil kopi dulu. Oke, ini dia kopinya, tinggal dikit. Tadi yang bersurfing ke channel temannya Eyang, ada sepi ya, keren. Yang menyukainya bisa jadi beliau adalah Satrio Piningit ya, karena keren, kesadarannya terbuka. Nah, yang didampingi oleh Dupa Cendana. Dupa Cendana ini bukanlah untuk mengundang setan, jin atau iblis. Sekarang ini jam 1 malam yang membakarnya. Bisakah kau lihat datangnya setan, jin atau iblis? Bisa. Tunggu, kalau engkau pengen tahu ya, tunggu. Ini bisa mendatangkan jin, tapi juga bisa mendatangkan kebaikan. Tunggu. Tai, kampret, goblok, edian, kocluk. Sudahkah kau mendengarnya? Itu suara iblis, setan. Nah, tapi bisa mendatangkan kebaikan juga. Pengen tahu? Tunggu. Besok Eyang berencana ketika bertemu dengan orang yang membutuhkan, entah itu pengemis, entah itu pengamen, entah itu apapun, Eyang akan membagikan 1 bungkus nasi dan es teh. Kalaupun Eyang belum membelinya dan tidak membawanya, maka 10.000 cukuplah buat mereka. Nah, bagaimana? Apakah khasiat Dupa ini bisa membuatmu jadi jin, iblis, atau setan, atau bahkan membuatmu menjadi yang seperti yang tadi, mempunyai cita-cita yang baik jika besok karena dirimu ini bisa berubah ya menjadi setan, iblis, bisa berubah juga menjadi malaikat dalam waktu kurang dari 1 detik. Kan sudah tadi kamu lihat, dengan suara yang kasar seperti jin, seperti iblis, seperti setan, dan dengan tujuan yang baik seperti malaikat yang menolong orang, maka dirimu bisa menjadi malaikat yang baik hati, tak bersayap, dan
berupa sayap ataupun menjadi syaitan. Ini gara-gara si dupa ini. Lalu pertanyaannya dari Del Komandel Gendewati tentang dupa. Bagaimana dupa itu bekerja, yang kasih tahu. Dupa itu bekerja ketika engkau cium baunya harum dan dia masuk ke perasaanmu. Seperti musik. Musik itu tanpa melewati otak atau pikiran, tapi dengan kuping langsung masuk dan menggetarkan raga sehingga kamu bisa dangdutan, ya kan? Yang tol siapa sekarang? Nah, begitu juga ini masuk ke dalam alam nur atau alam cahaya, atau kita sebut pineal gland. Dicium melalui hidung masuk ke sini, seger rasanya karena perasaan, feeling ketika kentut. Bau, apa yang kau rasakan tentang bau, sensasi dari bau kentut itu, ya. Jadi cukup jelas yang menghirup baunya supaya kesadaran spiritual yang meningkat. Kayaknya sih begitu dari kedangkalan spiritual yang kemarin yang ditanya sama temannya yang tentang catatan yang dicatat oleh utusan Sang Maha. Dia berkata kepada yang ada teknologi CCTV yang mampu merekam kegiatan manusia lebih dari 2 kali 24 jam, tergantung memorinya berapa tera, berapa gigabyte. Lalu dia berkata, masuk akal juga ketika nanti kita di sana ditagih dengan catatan itu. Sekarang buktinya sudah keluar teknologi CCTV yang mencatat semua perjalanan. Lalu nanti ketika kita tiada, maka catatan kita akan dibuka lagi. Dia berkata begitu. Lalu yang menganggukkan kepala atas ya kepala bawah. Atas dan bawah mengangguk-angguk. Yang maksud menengok ke atas lalu ke bawah kepalanya ini, jadi ke atas dan ke bawah, bukan kepala yang atas dan kepala yang bawah, ya. Artinya yang setuju. Lalu yang bertanya kembali kepada dia, di dunia ini ada berapa unsur? Di dunia ini hanya ada padat, cair, dan gas. Sebutkan yang lainnya coba. Selain padat, cair, dan gas. Ya. Lalu yang bertanya kembali, instrumen komponen yang ada di dalam ini kan disebut yang begawan akasteo. Lalu dalam wujud ini bisakah engkau menemukan selain raga kalau dicubit sakit, lalu perasaan jiwa
lalu cahaya atau generatornya yang menghidupkan. Nah, ini ada hubungannya dengan ini nih. Nih, ada hubungannya dengan dupa. Dupa ini wewangiannya menghidupkan jiwamu milenial kalian lewat hidung, lalu menghidupkan jin. Jin itu apa? Jin itu generator. Kalau orang Inggris menyebut generator, pembangkit, dinamo, penyimpan energi, cahaya, energi kelistrikan. Tapi disingkat aja jin. Where's my generator? Where's my generator? Where did you put my generator? I put your jin in your brain. Ya, jadi kalau tanya, di mana kamu letakkan generatornya, pembangkitnya? Lalu aku menjawab, aku meletakkan jinnya di kepalamu, di otakmu. Karena otakmu itu cair, spon yang menyerap cair. Dari kedangkalan spiritual yang coba tanya yang ahli-ahli ya tentang kedokteran atau apa itu. Apakah otak itu seperti spon yang menyerap air? Karena kita terbuat dari air. Kembali ke CCTV tadi. Tapi kalau mendengarkan suara yang tidak ngantuk kan? Kembali ke CCTV. Instrumen komponen di dalam tubuhnya yang terdiri dari raga, jiwa yang ada di sini, bukan di batin di sini ya. Di batin di sini bukan, ini kan batin ini. Bukan ya. Bagi yang suka batin, nah, bukan. Mana sih hati-hati di sini ya, batin. Ya. yang bisa saja kok yang karena yang mencoba seperti kalian yang berkeinginan menjadi sang kinasih Ratu Adil Satrio Piningit ya, karena beliau mempunyai gaya yang unik, jadi ia mencoba untuk menjadi unik, dibuat-buat tapi nah tadi yang sudah menjelaskan tentang padat, cair, dan gas, raga, jiwa, dan cahaya. Padat, cair, dan gas, raga, jiwa, dan cahaya. Nah, kalau temannya yang berkata tentang CCTV dan menyangkut pautkannya dengan catatan kehidupan, maka yang mengakukan kepala atas bawah, kepala yang atas dan kepala yang bawah. Maksudnya kepala yang ke atas dan ke bawah. Mungkin ada catatannya mungkin. Tetapi yang bertanya tadi, ada padat, ada cair, ada gas. Ada padat itu tubuh ini yang nanti kamu itu ketika mati dikembalikan ke tanah, dibakar atau dibuang, terserah kamu maunya apa. Dan jiwa atau perasaan serta cahaya. Jiwa perasaan itu tidak kelihatan, cahaya juga tidak kelihatan. Seperti listrik, ini kabel, ini ada kabel. Ini kalau kamu kelupas, kamu lihat listriknya nggak lihat. Kamu pegang kesetrum. Tetapi ketika dimatikan dari sana, kamu pegang nggak apa-apa, karena nggak ada alirannya. Itulah cahaya atau energi atau kelistrikan. Nah, sekarang raga ini kamu tanam, sudah ditanam.
ketika kamu tiada ditanam. Terus hukumnya pakai apa? Catatannya itu loh, ketika mau dihukum itu pakai apa? Nah, sekarang minuman kopi ini yang minum. Yang buat kumur. Lalu ketika dibuat kumur, ini sudah nggak kerasa. Terasanya hanya di mulut, tapi di tenggorokan itu nggak kerasa. Nah, kenapa sesaji itu ngasih air putih, teh, dan kopi? Kenapa? Air putih kamu minum tidak terasa di mulut dan di tenggorokan. Teh juga begitu. Tetapi kopi terasa di mulut dan di tenggorokan. Itu PR buatmu, Del Gumadil Gentiwawati. Kenapa sih kelengkapan sesaji itu ada air putih, teh, dan kopi? Apakah jinnya makan air putih, teh, dan kopi? Nah, itu kamu cari. Perbedaannya ada di situ, makanya cari. Kembali lagi ke pertanyaannya temannya yang tadi. Ini sudah ditanam, sedangkan kopi saja tidak terasa di tenggorokan. Ketika sudah ditanam, ya sudah, jiwa tidak kelihatan. Tetapi ketika tidak ada cahaya dan raga ini tidak menghasilkan jiwa atau perasaan. Nah, oke, jiwa kita singkirkan. Ya. Lalu cahaya ini kemana? Apakah cahayamu yang akan dihukum? Pertanyaan yang apakah cahayamu atau nurmu yang akan dihukum? Ya, yang mengangguk bisa jadi. Sekarang yang jawab dari kedangkalan spiritual Eyang. Sedikit saja yang menjawabnya. Sang Maha itu adalah kumpulan cahaya yang besar. Kumpulan cahaya yang besar. Tetapi dia ingin berpengalaman atas sesuatu yang terjadi di bumi atau tempat kelangsungan hidup ini. Dia ingin berpengalaman. Lalu pecahlah cahayanya itu menjadi kecil-kecil dan masuklah ke dalam raga ini. Makanya tadi yang mencontohkan ketika engkau menghirup bau dupa, engkau bisa menjadi iblis dan engkau bisa menjadi malaikat yang baik hati. Perbuatan yang baik arahnya ke malaikat. Perbuatan yang jahat arahnya ke iblis atau setan. Ya, si Sobi-Sobi kan bertanya tangan kanan dan tangan kiri, ya inilah. Ini tangan kanan, kamu bisa mengasih dengan tangan kanan. Jangan sampai tangan kirimu mengetahuinya. Jangan sampai setan iblis yang ada di jiwamu keluar ketika tangan kananmu ngasih. Sobi-Sobi, itulah jawaban yang Del Gumadil beda lagi dengan kamu dan Silprinsil. Lalu di mana catatannya? Nah, disinilah swarga loka dan neraka loka
naroko dan swarga luka. Ketika cahaya ini, seperti kata Einstein, energi tidak dapat musnah dan energi tidak dapat mati, tapi berubah bentuk. Sekarang bentuknya lumayan ganteng, lumayan ya. Besok akan berubah lagi lebih ganteng. Nah, lalu di mana hukumannya? Pertanyaannya kan seperti itu. Hukumannya ketika engkau dilahirkan seperti yang ini dulu, yang dilahirkan oleh kedua orang tua yang ibaratnya diselimuti selimut yang tebal, tidak kedinginan. Segala kebutuhan, segala permintaan selalu dikabulkan dan dituruti oleh kedua orang tua. Hidup enak, swarga. Dengan keadaan yang seperti ini, swarga yang mengedipkan mata, para kaum Hawa datang. Yang kaum Hawa datang. Tapi bayangkan, jika kamu datang di dalam raga yang tidak mampu seperti ini, susah. Mohon maaf. Yang mohon maaf untuk memberikan contoh. Tanpa kaki, susah. Lalu bagaimana perasaanmu? Tersiksa. Itulah dengan wajah yang buruk. Bagaimana perasaanmu? Dan engkau datang di tempatnya orang tua yang kurang mampu, bahkan orang tua yang perbuatannya selalu jahat dan jelek, korupsi, merampok, mencuri, dan akhirnya bangkrut dan miskin sekali, dan engkau dilahirkan di antara mereka. Maka bagaimana kehidupanmu? Dibully, diasingkan, orang-orang merasa jijik dekat dengan kita. Itulah sebuah hukuman. Perasaan, jiwa, raga, dan cahayamu terkena semua hukumannya. 3 komponen instrumen ini dihantam oleh hukuman yang luar biasa. Itu kata Bedit Nogokini. Katanya Bedit Nogokini. Nah, begitulah Del Komandel Gentiwati. Jadi catatan CCTV apapun itu akan kembali ke sini lagi. Sang kesatria bingit, sang ratu adil harus dengan kejujuran memberikan informasi kepada orang-orang yang diasuhnya supaya terbebas dari sebuah karma. Karma, cahaya yang besar pecah menjadi kecil-kecil. Cahaya itu harus terbebas. Bagaimana yang jika nanti dibangkitkan semuanya, lalu dihukum, raga ini utuh kembali? Wah, itu yang tidak tahu, yang belum berpengalaman. Berilmu, ya. Beriman tanpa ilmu, maka kamu tersesat. Atau percuma beriman tanpa berilmu. Nah, ilmu itu kamu dapat dari apa? Apakah ilmu? Bukan. Ilmu itu adalah sebuah pengalaman. Pengalaman hidup adalah sebuah ilmu hidup, kehidupan. Lalu kau beriman. Nah, tadi yang belum berpengalaman karena mati
hanya terjadi satu kali. Jadi belum berpengalaman. Ketika yang belum berpengalaman, yang tidak mau cerita tentang nanti mau dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi, lalu satu-satu dicambukin atau ditusuk-tusuk. Itu terserah yang Sang Maha. Tetapi kiranya menakutkan sekali jika semua dibangkitkan. Dinosaurus, gajah yang gede-gede itu, raksasa yang sudah mati dibangkitkan, maka akan seram sekali. Seram sekali. Sebelum dihukum aja kita langsung dimakan oleh mereka. Kiranya begitu. Rahayu, rahayu dari Timur Bengawan.